Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan setiap aktivitas yang Anda lakukan memuarakan Anda pada sebuah kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Giri Ramanda, meminta dalam hal ini untuk P3K tetap digaji. Untuk itu, dia mengatakan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri soal pembayaran gaji P3K selama masa tunggu. Menurutnya, sangat tidak adil jika pegawai honorer yang telah lolos seleksi gelombang pertama tidak mendapatkan gaji oleh karena penundaan yang menelan waktu selama hampir 15 bulan. Namun sayangnya apa yang disampaikan oleh Giri Ramanda tidak masuk dalam hasil keputusan sidang Komisi 2 DPR RI saat rapat dengar pendapat dengan Kemenpan RB dan Kepala BKN. Kita nunggu setahun nih, maka nggak mungkin kita tidak menggaji orang selama setahun 3 bulan. Berarti kan kalau 12 bulan sama 3 bulan, 15 bulan tanpa gaji, alangkah kejam kita dengan mereka. Karena apa? Undang-undang ASN melarang membayar mereka. Ini kan harus dicari terobosan hukumnya agar pemerintah daerah tetap bisa membayar melalui barang dan jasa. Ini harus dipikirkan bersama ini, jangan kita mundur-mundur jadwalnya. Ada orang yang hampir 1 juta orang ini nanti nggak dibayar selama 15 bulan ke depan. Nah ini kalau 1 juta orang semuanya berdoa dengan kita, sial kita nih Bu. Kalau kita cermati apa yang disampaikan Giri adalah solusi yang harusnya patut diapresiasi dan menjadi hasil putusan sidang. Solusi untuk pemenuhan hidup para honorer yang lulus seleksi pada tahun lalu, begitupun dengan CASN selama masa tunggu pelantikan. Mungkin juga bisa dikatakan sebagai bentuk ikatan yang bermuara kepastian untuk jutaan CASN dan CP3K. Mengingat sebelumnya pemerintah sudah berjanji bahwa mereka akan diangkat pada bulan Maret dan April 2025. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan ini, admin ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas subscribe, like, dan komennya. Juga share yang udah kalian berikan untuk channel Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. Kita lanjut lagi yuk guys. Sebelumnya Menpan RB Rini Widyastuti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 juga jelas mengatakan bahwa mundurnya pengangkatan mereka bukan karena faktor efisiensi anggaran, namun agar pengangkatan dilakukan secara bersamaan untuk penyelesaian pengadaan dan penataan aparatur sipil negara dan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Laporkan rencana tindak lanjut bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah, pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Sangat wajar jika apa yang disampaikan oleh Menpan RB itu mengantarkan beragam narasi di benak masyarakat. Semisal, kalau memang bukan karena faktor efisiensi, kenapa usulan dari Giri tersebut tidak disambut positif oleh Menpan RB? Karena dari sisi dana, pastinya tidak masalah. Narasi lainnya yang muncul, bisa jadi masyarakat juga berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Rini adalah masalah manajerial internal kementerian yang dipimpinnya, yang tidak ada sangkut pautnya dengan pelantikan mereka pada Maret dan April 2025. Masa iya karena untuk menyelesaikan pengadaan dan penataan ASN harus mengorbankan hak para CASN dan CP3K yang telah lulus seleksi di tahun 2024? Masa iya untuk kepentingan itu harus mengorbankan hajat hidup jutaan masyarakat Indonesia? Alasan lain yang disampaikan Rini yaitu untuk mendukung program prioritas pembangunan akan mengantarkan narasi di masyarakat bahwa rekrutmen ASN dan P3K dari jalur honorer di tahun 2024 masuk dalam program negara. Kenapa berubah di tahun 2025?
Apakah dalam membuat kebijakan tersebut tidak melihat pada aspek substansial lainnya, seperti para honorer yang memasuki masa pensiun? Bagaimana nasib mereka saat pas di hari pelantikan mereka sudah pensiun? Apakah tetap akan dilantik? Kalau ya, akan menjadi paradoks, kecuali jika pemerintah merubah batas usia maksimum pensiun. Lalu terhadap mereka yang usianya masih muda, namun masa kontraknya sudah habis, alias tidak diperpanjang sebelum pelantikan, apakah statusnya sebagai honorer masih melekat? Mengingat penjaringan P3K diperuntukkan bagi karyawan honorer. Sekalipun tetap menjadi paradok, tapi mereka berharap tetap bisa diangkat menjadi P3K, sebagaimana janji Kemenpan RB dalam sidang tersebut, sekalipun harus berpuasa beberapa lama. Betul nggak guys? Sampaikan pendapatmu dalam kolom komentar ya, sambil nyeruput kopi atau teh hangat, sambil tekan subscribe, like, dan share channel ini ke teman-teman kamu ya. Ke ayang bebmu juga boleh. Terima kasih. Memang pemerintah sudah memastikan akan mengangkat atau melantik CASN pada tanggal 1 Oktober 2025 dan CP3K pada 1 Maret 2026 secara bersamaan. Namun demikian, jutaan CASN dan CP3K yang lolos tes pada tahap pertama menolak produk hukum Menpan yang diamini oleh DPR tersebut. Karena itu, mereka sedang merapatkan barisan untuk menggedor gedung DPR RI dan kantor PAN RB, sebagaimana telah beredar di publik atas Zoom meeting yang mereka lakukan. Di sini adalah bersilaturahmi. Yang kedua, Karena itu, mereka sedang merapatkan barisan untuk menggedor gedung DPR RI dan kantor PAN RB, sebagaimana telah beredar di publik atas Zoom meeting yang mereka lakukan. Di sini adalah bersilaturahmi. Yang kedua, kita sepakati nanti untuk melaksanakan aksi di tanggal berapakah kita melaksanakan aksi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu titik mana saja yang mau kita laksanakan aksi ya. Nanti saya minta dari setiap perwakilan yang berbicara, nanti setiap perwakilan saja. Contoh dari honorer Mahkamah Agung, berarti nanti dari Mahkamah Agung. Tenaga teknis silakan tenaga teknis. Lalu kita satukan nih tekad kita bersama-sama, apa sih tujuan kita untuk melaksanakan aksi, biar kita selaras gitu loh, biar keinginan kita bersama-sama ketika di kegiatan tersebut tidak ada yang berbeda-beda gitu loh. Maksud saya seperti itu. Rencana aksi yang akan mereka lakukan bukan saja sebagai bukti penolakan, namun lebih tepatnya bisa disebut sebagai perlawanan untuk memperjuangkan hak hidup mereka. Karena kebutuhan pastinya tidak menunggu, kebutuhan terus mengejar untuk dipenuhi. Semoga akan ada win-win solution jika pemerintah dan DPR tidak bergeming atas kebijakannya. Semisal dengan pemerintah membayar gaji mereka selama masa tunggu pelantikan, seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP Giri Ramanda. Semoga aksi jutaan CASN dan CP3K berbuah manis demi dan untuk keluarga tercinta. Save CASN CP3K 2024. Wassalam and see you the next content. Bye.